Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Dwi Fariski Usti, biasa dipanggil Salina. Saya asal dari kampus Universitas Mercu Buana. Saya mahasiswa tahun 2025 ekstensi dari D3K1 untuk Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi terkait sistem informasi geografis. Pernahkah kalian menggunakan Google Maps untuk mencari rute atau lokasi restoran terdekat? Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana GIS atau sistem informasi geografis itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Secara sederhana, GIS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu kita memahami informasi spasial atau informasi yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. Kita bisa menghubungkan dua jenis data spasial berbasis lokasi seperti koordinat atau peta dan data non-spasial berupa data tabel atau statistik seperti jumlah penduduk atau jenis tanah. Dengan begitu, kita bisa menganalisis dan memvisualisasikan data tersebut dalam bentuk peta digital, grafik, atau laporan. Singkatnya, GIS adalah alat yang membantu kita menjawab pertanyaan penting seperti di mana dan apa. Misalnya kita tidak bisa mencatat lokasi sebuah sungai, tapi juga data lain seperti laju aliran atau kualitas airnya. GIS membantu kita melihat hubungan antara lokasi dan data-data lain yang ada di sekitarnya. Oke, untuk konsep dasar GIS, secara definisi, GIS adalah alat untuk membuat dan menggunakan informasi spasial. Kunci utamanya ialah menekankan pada dua elemen utama, yaitu di mana yang disebut lokasi dan apa yang disebut properti atau atributnya. Contoh, menghubungkan data spasial yang misalnya peta dengan data non-spasial, misalnya data statistik. Lanjut, di sini ada komponen-komponen GIS. Terdapat 5 komponen esensial yang membentuk GIS. Yang pertama, itu ada hardware atau perangkat keras. Ini adalah peralatan fisik seperti komputer, server, GPS, atau drone yang digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data. Kemudian yang kedua ada software atau perangkat lunak. Ini adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menampilkan data. Contohnya termasuk ArcGIS, QGIS, atau bahkan Google Earth Engine atau lain-lainnya. Kemudian yang nomor 3 ada data. Ini adalah informasi utama yang akan diolah. Ada dua jenis data, yaitu data spasial, peta, citra satelit, dan data atribut. Informasi tambahan seperti nama jalan atau jumlah bangunan. Kemudian yang keempat ada manusia, komponen terpenting karena manusia seperti ahli geografi atau perencana kota yang menggunakan dan menganalisis data untuk mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir ada metode. Ini adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk menganalisis dan memproses data GIS. Lanjut, ini untuk membahas proses alur kerja GIS. Alur kerja GIS ya di sini bisa dilihat ya, ada pengumpulan data, entah itu dari database atau dari cloud atau dari satelit, kemudian diolah dari pengolahan data, kemudian dianalisa, dianalisisi datanya, kemudian divisualisasikan datanya, kemudian dipemetakan. Untuk tahapan kerja dalam GIS, terdapat 5 elemen komponen GIS. Yang pertama, akuisisi data, yaitu proses pengumpulan data. Yang kedua, ada pemrosesan awal, yaitu tahap persiapan data. Yang ketiga, manajemen data, yaitu proses pengelolaan dan penyimpanan data. Yang keempat, analisis data, yaitu proses manipulasi dan analisis data untuk mendapatkan informasi. Yang terakhir, yang kelima, ada penyajian hasil, yaitu proses menampilkan hasil akhir dalam bentuk peta digital, grafik, atau laporan.
Software GIS terkemuka. Ini adalah contoh aplikasi GIS atau software. Ada banyak sebenarnya pilihan perangkat lunak GIS yang bisa digunakan, masing-masing dengan keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama, di sini ada ArcGIS. ArcGIS ini adalah salah satu software GIS paling populer dan canggih di dunia. Dengan berbagai versinya, ArcGIS menyediakan ribuan operasi dan mendukung berbagai format data. Kelemahannya, karena sangat kompleks, dibutuhkan pelatihan khusus untuk menguasainya. Kemudian yang kedua, ada QGIS. QGIS, jika mencari pilihan yang gratis dan open source, QGIS adalah jawabannya. QGIS sangat populer dan bisa berjalan di Windows, macOS, ataupun Linux. Meskipun fiturnya banyak, kurva belajarnya mungkin agak tinggi untuk pemula. Yang ketiga ada Google Earth Pro. Ini cocok untuk pemula yang ingin melakukan visualisasi sederhana. Google Earth Pro unggul dalam menampilkan citra satelit dan peta secara interaktif. Namun, fitur untuk analisis data spasialnya tidak selengkap ke ArcGIS ataupun QGIS. Lanjut, untuk peran utama GIS dalam berbagai bidang. Yang pertama di bidang perencanaan kota dan tata ruang. GIS membantu perencana kota menganalisis data seperti populasi, penggunaan lahan, dan infrastruktur untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan analisis spasial, mereka dapat mengidentifikasi lokasi optimal untuk fasilitas baru, merancang sistem transportasi yang efisien, dan mengelola pertumbuhan kota secara berkelanjutan. Misalnya, GIS dapat digunakan untuk memetakan kepadatan penduduk dan pola lalu lintas untuk merencanakan rute transportasi publik yang efektif. Lanjut, dalam bidang analisis lingkungan dan konservasi, GIS sangat vital untuk memantau perubahan lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Para ahli lingkungan menggunakannya untuk melacak deforestasi, memetakan habitat spesies langka, memodelkan dampak perubahan iklim, dan mengelola sumber daya air. Misalnya, GIS dapat memetakan area hutan yang terancam dan membantu merencanakan strategi konservasi yang lebih tepat sasaran. Kemudian dalam bidang pertanian, di sektor pertanian, GIS digunakan untuk pertanian presisi. Petani dapat menganalisis data tanah, curah hujan, dan hasil panen untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk, irigasi, dan pestisida. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan. Misalnya, peta hasil panen berbasis GIS dapat menunjukkan area mana yang membutuhkan lebih banyak nutrisi. Kemudian dalam bidang manajemen bencana, GIS menjadi alat krusial dalam mitigasi dan respon bencana. Selama bencana, GIS digunakan untuk memetakan zona risiko, melacak penyebaran api atau banjir, dan mengarahkan tim penyelamat ke lokasi yang paling membutuhkan bantuan. Setelah bencana, GIS membantu dalam penilaian kerusakan dan perencanaan pemulihan bencana. Lanjut, dalam bidang kesehatan masyarakat. Dalam kesehatan masyarakat, GIS membantu melacak penyebaran penyakit, mengidentifikasi klaster kasus, dan merencanakan lokasi fasilitas kesehatan. Dengan memetakan data pasien dan faktor lingkungan, para profesional kesehatan dapat memahami pola epidemiologi dan merespon wabah dengan lebih cepat. Misalnya, GIS dapat memetakan lokasi kasus demam berdarah untuk mengarahkan program pemberantasan nyamuk. Oke, untuk kesimpulannya, GIS merupakan alat serbaguna yang menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis. Fleksibilitasnya memungkinkan para profesional di berbagai bidang untuk membuat keputusan yang lebih informatif dan berbasis bukti, yang pada akhirnya mengarah pada solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sekian penyampaian materi sistem informasi geografis. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.